Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Leni Rumianti. Nah, kali ini kita akan membahas materi selanjutnya tentang teknik integrasi. Jika pada 7.1 kita membahas tentang aturan integrasi dasar, di mana kita di situ membahas tentang integral baku, kemudian di 7.2 kita membahas tentang integral parsial, selanjutnya di 7.3 kita membahas tentang integral trigonometri. Maka untuk bab 7.4 kita akan membahas tentang integral substitusi yang merasionalkan. Dari judulnya sudah terlihat di sini ada kata rasionalkan, pasti berhubungan dengan akar. Oke. Jadi di sini materi kita di sini kaitannya dengan akar. Nah, akar di sini yang dimaksud di sini melibatkan tiga bentuk. Yang pertama, akarnya di sini hanya melibatkan unsur X saja. Kemudian yang kedua, dia melibatkan X kuadrat. Kemudian yang ketiga, dia melibatkan X kuadrat plus BX plus C. Nah, jadi di sini ada tiga bentuk dari substitusi yang merasionalkan. Jika tipe soalnya adalah tipe pertama, yaitu hanya ada unsur X saja, maka Anda harus mensubstitusi soal menjadi U. Kita misalkan U sama dengan integral dari AX plus B pangkat N. Nah. Oke, setelah Anda mensubstitusi ke bentuk yang pertama, maka untuk menghilangkan akarnya, maka di sini U N-nya pangkat pindah ke samping, U sama dengan tinggal dalamnya saja AX plus B. Nah, setelah seperti ini, maka Anda nanti diharuskan untuk mencari, yang akan dicari adalah berapakah X-nya. Oke, kemudian setelah X ditemukan, maka Anda harus menurunkannya, di X-nya berapa. Ini adalah bentuk yang pertama, yaitu hanya ada unsur X saja. Kemudian untuk bentuk yang kedua, di sini ada tiga bentuk kembali. Saya perkecil. Yang tipe yang pertama adalah akar dari A kuadrat min X kuadrat. Kemudian yang kedua adalah akar dari A kuadrat plus X kuadrat. Dan yang terakhir adalah X kuadrat min A kuadrat. Nah, ini adalah bentuk untuk yang kedua. Di sini bisa dilihat, di sini negatif, di sini positif, dan di sini negatif. X di sini adalah fungsinya, sedangkan A di sini adalah konstanta. Jadi dia bentuknya angka. Nah, setelah seperti ini, jika versi yang pertama dia negatif, jadi konstanta dikurangi fungsi, maka di sini Anda harus mensubstitusi X-nya sama dengan A sin T. Jadi Anda memisalkan bahwa X-nya adalah A sin T. Selanjutnya, setelah Anda bertemu dengan X, maka Anda harus menurunkan dx sama dengan turunannya adalah A cos T dt. Jadi turunan dari A sin T adalah A cos T dt. Selanjutnya, setelah Anda menurunkan, Anda kembalikan lagi ke persamaan yang paling atas. Di mana di sini A kuadratnya tetap minus X-nya di sini berubah menjadi A sin T. Jadi ada kuadratkan, maka berubah menjadi A kuadrat sin kuadrat T. Seperti itu. Kemudian A kuadratnya bisa dikeluarkan, tinggal 1 min sin kuadrat T. Nah, 1 min sin kuadrat T bisa berubah menjadi cos kuadrat T.
kemudian diakarkan. Jadi yang paling atas berubah menjadi A kuadrat min X kuadrat. Jika X-nya kita masukkan A sin T, maka berubah menjadi A cos T. Nah, ini adalah bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua di sini sama, tetapi substitusi yang kita gunakan berbeda. Kalau di sini dua-duanya positif, baik konstanta mau fungsi dia positif, maka X-nya sama dengan A tan T. Kemudian di sini kita turunkan dx berubah menjadi A secant kuadrat T dt. Selanjutnya sama seperti yang pertama tadi, kita kembalikan lagi ke bentuk yang pertama. Jadi di sini X-nya kita ganti menjadi A tan T. Maka akar dari A kuadrat plus E kuadrat itu sama dengan A secant T. Nah, selanjutnya untuk yang ketiga, di sini kita substitusi. Jika di sini ternyata konstantanya bernilai negatif, maka di sini X-nya sama dengan adalah A secant T. Setelah kita dapatkan X, kita turunkan seperti yang kedua tadi, dx sama dengan turunan dari secant adalah A secant T tan T dt. Kalau Anda lupa, Anda bisa membuka buku tentang trigonometri. Oke, selanjutnya setelah kita menurunkan sama seperti yang persamaan 1 dan 2, kita kembalikan ke persamaan yang pertama dengan merubah A menjadi A secant T. Maka yang paling atas X kuadrat min A kuadrat itu sama dengan, yaitu plus minus A tan T. Nah, ini adalah bentuk untuk yang melibatkan unsur X kuadrat. Nah, untuk yang terakhir di sini agak beribet. Kenapa beribet? Agak lebih ribet, agak lebih kompleks karena di sini ada unsur X kuadratnya ada, kemudian BX ada, kemudian dia ada juga konstanta. Nah, kalau Anda bertemu dengan tipe soal yang seperti ini, maka di sini yang disubstitusi adalah merubah ke di sini memfaktorkan. Jadi di sini secara garis besar dirubah menjadi X sama dengan AX plus B. Nah, setelah Anda turunkan di sini, maka Anda harus merubah di sini. Setelah Anda menurunkan, Anda di sini maaf ya. Jadi di sini setelah dimisalkan seperti ini, nanti ini akan unsurnya, unsur yang tertinggal hanya ada unsur X kuadrat. Nah, seperti ini. Mungkin untuk yang ketiga agak lebih susah difahami, nanti kita akan bahas langsung di soal agar lebih paham. Karena apa? Karena dia langkahnya ada beberapa step yang harus Anda lakukan. Nah, kita resume kembali ya di sini untuk yang substitusi yang merasionalkan. Di sini ada 3 versi. Yang pertama dia hanya melibatkan unsur X saja. Kemudian yang kedua dia melibatkan X kuadrat. Di sini untuk X kuadrat ada 3 kemungkinan. Yang pertama dia negatif, kemudian X kuadratnya dia positif, dan yang terakhir X-nya dia positif akan tetapi konstantanya negatif. Kemudian yang terakhir dia melibatkan X kuadrat plus BX plus C. Dengan Anda merubah dia menyederhanakan, kemudian setelah menyederhanakan bentuknya akan seperti bentuk X kuadrat. Jadi kembali ke sini. Jadi untuk yang di sini adalah terusan dari yang X kuadrat. Jadi dari sini nanti Anda harus menggunakan, apakah menggunakan yang satu, yang kedua, dan yang ketiga, itu tergantung soalnya. Seperti itu. Mungkin sekian untuk materi 7.4. Kita siap-siap ke contoh soal. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.